Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Paran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah dan jamaah dimanapun antum berada yang mengikuti acara streaming pengajian pada maghrib di Masjid Paran Diponegoro. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan berpegang teguh pada ajaran beliau. Salah satunya langkah atau jalan yang kita tempuh untuk mengikuti sunnah beliau yaitu dengan mengkaji hadis-hadis beliau. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji salah satu kitab yang sangat populer, Riyadhus Shalihin, yang semoga kitab hadis ini bisa memberikan kebaikan kepada kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ittiba kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah, dan Allah memberikan rahmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis ke-188 tentang amar ma'ruf nahi munkar, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Hadis nomor 189, saya bacakan hadisnya. An Ummil Mukminin Ummi Salamah Hindi binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tankiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la ma aqamu fikumus shalah. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Salamah Hindi Ummi Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tankiruna. Nah, jadi sesungguhnya ya akan diangkat bagi kalian beberapa pemimpin ya, umara. Fata'rifuna, maka kelak kalian akan mengetahui. Wa tankiruna, ya, mengetahui maksudnya perbuatan umara itu mereka mengikuti syariat. Kemudian watan kiruna, dan pemimpin itu ada yang mengingkari syariat. Faman kariha, maka barang siapa yang menyukainya, faqad bari'a, maka sungguh mereka itu barok ya, terbebas. Waman ankara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkarinya maka mereka akan selamat. Nah, kemudian jadi
dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Salamah Hindun bahwa nanti ya, atau akan terjadi ya, sesungguhnya akan terjadi di antara kaum muslimin itu pemimpin-pemimpin ya, ada pemimpin yang fatarifuna, kalian mengenal mereka, maksudnya mengenal itu pemimpin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menegakkan syariat, dia menjalankan ajaran-ajaran Allah. Nah, dia melaksanakan isi Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dan ada yang watan kiruna, mereka itu pemimpin-pemimpin yang mengingkari ya, mengingkari ajaran Allah meskipun statusnya mungkin dia mengaku sebagai seorang muslim. Nah, di sini pemimpin kalian artinya dia itu pemimpin di antara kaum muslimin ya, tetapi mereka itu tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Mereka bahkan mengingkari ajaran-ajaran Allah. Ini terjadi. Nah, dalam kalau kita kaji dalam sejarah peradaban Islam atau sejarah kekuasaan ya, kepemimpinan dalam Islam, jadi silih berganti, ada pemimpin yang memang taat kepada Allah, ada pemimpin yang menegakkan syariat Allah, tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan syariat Allah. Nah, mungkin bisa itu setiap saat terjadi seperti itu. Kita bisa melihat mungkin negara kita sekarang dalam kondisi yang seperti apa pemimpinnya ya. Nah, ini terjadi dan itu terus-menerus berulang-ulang. Jadi pergiliran kepemimpinan itu terjadi. Nah, maka Rasulullah SAW menegaskan bagaimana ketika itu terjadi. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa ya, kalau ada pemimpin yang mengingkari syariat, ya, di sini menyambungnya, faman kariha, ya, faqad barihu, maka barang siapa yang atau istilahnya menyukai ya, menyukai pemimpin yang tidak taat kepada Allah itu, maka apa? Faqad bari'a, maka dia itu orang-orang yang terlepas. Terlepas itu maksudnya mereka nanti ya dia akan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat orang-orang yang menyukai pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan syariat Allah, mereka itu nanti ya akan bersama pemimpin itu. Jadi di akhirat mereka akan terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman ankaro, tapi barang siapa yang mengingkari terhadap pemimpin-pemimpin itu atau benci atau tidak suka ya terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan syariat, faqad salima, maka mereka itu adalah orang yang selamat ya, selamat nanti di akhirat ya, meskipun di dunia dikejar-kejar atau bahkan sampai dibunuh, dipenjara dan sebagainya, tetapi mereka itulah orang yang nanti di akhirat selamat ya. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Jadi pasti peristiwa ini terus-menerus ini terjadi. Jadi bukan hanya sekarang saja, dari sejak Rasulullah SAW bersabda dan seterusnya kepemimpinan itu silih berganti, terjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil di sini sudah selesai, tidak banyak masalah. Tapi kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan syariat Allah, maka di situ terjadi dua kubu ya. Kubu yang pertama mereka itu menyukai pemimpin yang tidak taat itu, tidak melakukan syariat itu, ada yang suka. Nah, ini dan itu selalu ada. Dan mereka itulah jadi pemimpin yang tidak menjalankan syariat dan pengikut-pengikutnya nanti di hari kiamat mereka itu akan terlepas dari rahmat Allah. Ya. Meskipun kelihatannya di dunia ini mereka mendapatkan keuntungan ya secara materi atau duniawi, tetapi nanti di akhirat mereka itu akan terlepas dari rahmat Allah. Tapi akan ada golongan yang berikutnya, yaitu orang-orang yang mengingkari pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang tidak menjalani ini. Artinya orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Karena pemimpin yang tidak sesuai dengan tidak menerapkan syariat, kemudian orang-orang ini menegakkan syariat, maka di situ muncul yang namanya
ingkar atau tidak mengingkari kejahatannya. Jadi bukan pemimpinnya tapi mengingkari kejahatannya. Nah, maka kata Rasulullah, faqad salima. Maka orang-orang inilah yang nanti akan selamat di hari kiamat. Walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi ya. Nah, ini masalahnya. Siapa yang ridho dan mengikuti, maka mereka itu telah bermaksiat. Jadi akan tetapi ya, pada situasi-situasi yang seperti itu, ketika yang berkuasa itu adalah orang yang tidak menjalankan syariat Allah, yang berkuasa ini orang-orang yang zalim, yang berkuasa ini orang-orang yang membenci agama Allah, maka mereka itu ya tetap saja ada orang yang ridho kepada mereka dan mengikuti mereka. Nah, kata Rasul, kelompok yang ridho dan taat kepada mereka ini, ya, di sini dijelaskan dalam konteks hadis ini difahami mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi orang bermaksiat itu tidak sama dengan orang kufur, ya. Jadi orang bermaksiat itu orang yang berdosa, tetapi tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, ya. Bahwa nanti urusan mereka itu kelak di yaumil qiyamah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada proporsinya. Tetapi kita tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa orang-orang yang mengikuti pemimpin yang tidak menerapkan syariat ini sebagai orang-orang kafir, tidak boleh. Karena mereka masih beragama Islam. Kemudian sahabat-sahabat mendengar penjelasan ini, sahabat bertanya, ya, dengan pemahaman seperti ini, mereka sahabat ini bertanya, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, ya, apakah tidak sebaiknya kami membunuh mereka, ya, atau membunuh orang-orang pemimpin yang bermaksiat itu dan pengikut-pengikutnya. Jadi sahabat waktu itu, ya, ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, ya, kenapa? Karena pada saat itu posisi sahabat ini adalah orang-orang yang dengan keimanan yang luar biasa. Jadi mereka itu berani mati, ya, pasukan yang siap jihad fisabilillah. Jadi begitu kalau ada pemimpin dari kaum muslimin tidak menerapkan syariat Allah, ya, yang terbersit di dalam pemikiran sahabat-sahabat ini, kok nggak dibunuh saja orang yang seperti ini, ya? Terang-terangan dia membenci Islam, terang-terangan dia memusuhi syariat. Ya, kenapa tidak dibunuh saja Rasulullah? Kenapa tidak kita bunuh saja orang yang seperti ini? Jadi ternyata di setiap zaman ketika pemerintahannya itu tidak menegakkan syariat atau bahkan membenci orang-orang yang mukmin, itu kaum mukmin, orang-orang beriman itu kepinginnya dibunuh saja orang yang model seperti ini. Itu sejak zaman Rasulullah terjadi seperti itu. Kenapa enggak kita bunuh saja orang yang model seperti ya Rasulullah? Tapi apa kata Rasulullah? Lah, ya, Rasulullah ini luar biasa, ya. Rasulullah begitu bijaksana, ya, jangan dibunuh. Ma'aqamu fikum shalah. Jadi jangan mereka dibunuh selama mereka itu masih sholat. Nah, ini jadi kalau mereka itu masih sholat, tidak boleh kita membunuh, ya, meskipun sholatnya cuma kalau mau di syuting saja, ya kan? Atau dia masih haji, ya, umroh, meskipun cuma di syuting saja, tidak boleh kita membunuh mereka karena Rasulullah melarang. Nah, ini luar biasa. Nah, ini artinya apa? Dari hadis ini, jamaah sekalian, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari hadis ini tentang keberadaan pemimpin, ya. Jadi di sini diterangkan, ya, penjelasan yang pertama ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendapat mukjizat mampu menjelaskan kepada kita
tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan ini, belum terjadi peristiwa itu. Ya, ada pemimpin yang seperti ini, ada ini, itu belum terjadi. Karena peristiwa demi peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal, wafat. Dan itu kalau kita pelajari di dalam kitab-kitab sejarah peradaban Islam, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar terjadi. Jadi kita ada mengalami pemimpin yang adil, yang menegakkan syariat. Ya, sebagai contoh ada misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau menegakkan kepemimpinan dengan sesuai syariat. Nah, kalau yang tidak sesuai syariat banyak ya, cuma tidak perlu kita sampaikan ya. Nanti jadi dzon ya. Tetapi bahwa ini yang disampaikan Rasul itu terjadi, betul-betul terjadi. Nah, ini adalah mukjizat karena Rasulullah SAW yang disampaikan adalah benar. Nah, kalau yang disampaikan orang lain ya, maka kita tidak perlu. Jadi ini hadis ini luar biasa mengandung motivasi keimanan kepada kita. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti benar. Dan ini terbukti dalam hadis ini, apa yang disampaikan Rasulullah itu terbukti benar. Ya. Dan semua hadis ya, terutama hadis sahih, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu pasti benar. Ya. Ini adalah keimanan. Kemudian yang kedua, bahwa pemimpin ketika dia itu melakukan atau memimpin kaum muslimin itu sesuai dengan syariat, maka menjadi kewajiban umat Islam untuk mendukungnya. Jadi umat Islam ini untuk taat dan mendukungnya kalau pemimpin itu menjalankan syariat. Jadi ada pemimpin yang menerapkan syariat, mewajibkan pada umatnya untuk sholat tepat waktu misalnya, harus kita dukung. Jadi kalau sudah karena di contoh nih ada di beberapa perda syariah menerapkan jam sholat dan mengaji, matikan TV sejak maghrib sampai isya misalnya. Ada di beberapa tempat menerapkan perda seperti ini. Maka yang seperti ini harus didukung. Jadi kalau orang-orang beriman ada di sini langsung sepakat dan ditaati dan didukung. Jadi jangan malah sudah ada perda ini jam maghrib malah nyetel TV. Nah ini salah. Pelanggar ini tidak mendukung namanya. Jadi kalau ada pemimpin yang sudah menerapkan syariat, kita wajib taat dan mendukung. Tetapi kalau ada pemimpin itu tidak menjalankan syariat, maka di sini dijelaskan umat Islam tidak boleh, ya, meskipun sudah diundang, tidak boleh bahasa di sini mensepakatinya atau mengakui itu sebagai sebuah peraturan. Jadi contoh, ada peraturan yang menyebutkan larangan memakai jilbab misalnya, ya, ada di tempat-tempat, atau penghalalan makanan babi dan minum khamr, maka kita tidak boleh sepakat, ya. Meskipun peraturan itu sudah berlaku, tetapi kita harus tetap meyakini bahwa khamr haram, babi haram, tidak boleh dimakan. Karena itu peraturan syariat. Jadi meskipun sudah diundangkan, tetapi kita tidak boleh sepakat. Saya tidak mau menerapkan undang-undang itu. Nah ini kalau pemimpinnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita mendukung, tidak boleh bahkan menerima saja tidak. Kalau perlu ditolak. Judicial review ya, judicial review. Jadi ditinjau kembali itu undang-undangnya benar apa enggak kan? Harus ditinjau kembali. Tidak sesuai dengan etika masyarakat, tidak sesuai dengan norma agama, tidak sesuai dengan budaya yang ada di masa itu. Nah, itu harus ditolak. Ya, sesuai dengan jalurnya. Nah, ini kalau peraturan undang-undang atau yang diterapkan oleh pemimpin itu
melanggar syariat. Maka sebenarnya dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam masyarakat yang ketika syariat itu menjadi sesuatu yang ditentang, maka umat Islam ini harus menghadapi atau meresponnya dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ya, inilah yang disampaikan Rasulullah SAW. Selama pemimpin itu masih mengerjakan sholat, ya di sini. Nah, itu nanti. Jadi ada persyaratan saya itu. Karena bisa jadi, karena hadis ini ditempatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis amar ma'ruf nahi munkar. Karena kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu masih terbuka. Bisa jadi pemimpin itu tidak menerapkan syariat karena kebodohan dia, karena dia tidak memahami peraturan syariat itu. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia menerapkan itu karena bisikan-bisikan orang-orang yang berada di belakangnya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik di belakangnya. Nah, ini masih ada kesempatan untuk mendakwahi pemimpin-pemimpin seperti ini. Nah, biasanya ketika di persidangan itu terbuka semuanya. Jadi ketika terjadi perdebatan atau di persidangan yang tadinya ternyata seperti ini dan berapa banyak ya, tapi bukan di Indonesia. Jadi di luar negeri ya, dulu yang namanya niqab atau cadar ya, bagi kaum wanita itu ditentang. Ya, kemudian orang-orang mukmin di sana melakukan judicial review terhadap undang-undang peraturan itu. Ya, terutama di Perancis ya, di Eropa. Kemudian larangan macam-macam gitu ya, yang itu bertentangan dengan syariat. Tetapi dengan cara mengajukan banding terhadap hukum itu, di situ terjadi dialog, terjadi diskusi, ya, terjadi penggalian atau adu argumentasi. Ya, ternyata hari ini kita saksikan justru dengan terbukanya forum komunikasi atau diskusi atau perdebatan dan sebagainya. Ya, ternyata justru di sana hari ini banyak orang masuk Islam karena ternyata ajaran Islam ini luar biasa. Setelah digali, setelah mereka mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, dulu Islam dicap teroris, ya. Tapi begitu mengetahui ternyata ya, yang katanya teroris ketika menahan, memperlakukan tawanan, ya, itu tawanan itu yang ditawan oleh pasukan Muslim mujahidin di Eropa sana, mereka diperlakukan dengan baik, dikasih makan, diperlakukan dengan sopan, kemudian bahkan sekian waktu ditawan itu, begitu mereka pulang atau dikembalikan kepada mereka, justru mereka masuk Islam. Berbeda dengan perlakuan tentara atau negara-negara kafir memperlakukan tawanan-tawanan Muslim. Tawanan-tawanan Muslim itu ya Allah ngeri, ya, disiksa, diperlakukan yang tidak manusiawi. Nah, ini perlakuan orang kafir terhadap tawanan Muslim. Nah, begitu mengetahui orang, ternyata Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, luar biasa. Maka banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini kenyataan yang terjadi. Maka kesempatan untuk mendakwahi para pemimpin yang mereka itu tidak menerapkan atau belum menjalankan syariat Islam karena berbagai hal tersebut. Nah, ini adalah kesempatan bagi umat Islam untuk menyampaikan atau mendakwahi pemimpin itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian dalam hadis ini ya disampaikan ada tiga kelompok ya. Jadi 3 kelompok umat manusia ketika merespon orang-orang yang mengingkari syariat Allah. Ya, ada 3. Nah, yang pertama tadi adalah orang-orang yang mengikuti
Jadi kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin itu, membenarkan, bahkan mendukung, bahkan membela. Ya. Maka di dalam hadis ini dikatakan mereka itu nanti yang terlepas dari rahmat Allah. Jadi ini kelompok yang nyata-nyata istilahnya mengingkari syariat. Nah, kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu yang terang-terangan mengingkari pemimpin yang tidak menurut syariat. Jadi terang-terangan dia itu menolak terhadap pemimpin-pemimpin yang menolak syariat ini. Maka mereka itulah orang-orang yang mukmin, dan mereka nanti adalah orang-orang yang selamat. Dan ternyata ada kelompok yang ketiga yang Rasulullah SAW, walakin man radhiya wa taba'a. Ada orang-orang yang dia itu ridho dan mengikuti, tapi dia tidak mendukung sepenuhnya. Dia wis piye meneh gitu kan. Akhirnya mengikuti. Ya, tidak menolak, mereka ridho, kemudian ya wis manut wae lah gitu kan. Ada peraturan larangan jilbab, wis piye meneh kan jilbabnya dibuka misalnya. Akhirnya seperti itu. Nah, mereka ridho dan mengikuti meskipun mereka sebenarnya tidak mendukung. Nah, inilah kelompok yang dalam hadis ini sebenarnya mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Jadi ada 3 kelompok, orang-orang mukmin yang imannya lemah. Orang-orang yang seperti ini hanya saja ya dalam situasi seperti ini ya kita tidak tahu mana orang, kalau mendukung terang-terangan mendukung jelas kelihatan. Tapi orang-orang yang ridho taat ini saking banyaknya mungkin ya kita tidak bisa melihat mereka satu persatu. Tetapi pelajaran bagi kita dari 3 kelompok itu, maka kita jadikan diri kita adalah orang-orang termasuk orang-orang yang menolak terhadap semua atau setiap pelanggaran terhadap syariat. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita jadikan diri kita ini termasuk dari golongan-golongan orang mukmin yang sebenar-benarnya, yang betul-betul menjalankan syariat-syariat Allah ya, meskipun ditekan, meskipun mungkin diintimidasi ya, meskipun mungkin dikejar-kejar resiko. Nah ini pelajaran yang keempat di situ, bahwa di sini dijelaskan bahwa tidak boleh ya seorang mukmin itu ya mengobarkan fitnah dan perselisihan. Ya, tidak boleh ya, meskipun pemimpin-pemimpin itu atau penguasa itu tidak menjalankan syariat ya. Ini ketika ditentang ya, tapi mereka masih sholat ya. Ini masih catatannya mereka sholat. Kalau mereka tidak sholat atau jelas-jelas kafir ya, jelas-jelas tidak beriman kepada Allah ya, harus kita perangi. Tapi kalau mereka itu masih sholat ya, di sini tidak boleh kita kemudian menebarkan fitnah. Jadi ulama-ulama kita ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal, meskipun beliau hidup pada masa kekhalifahan yang tidak atau ya, meskipun tidak sepenuhnya menolak syariat, tapi ada beberapa hal dalam terjadi perbedaan pendapat, maka beliau memilih tidak taat tapi diam, tidak kemudian menebarkan perselisihan terhadap pendapat-pendapat itu. Hanya beliau berpegang teguh pendapat saya seperti ini. Ya, kalau pendapat pemimpin seperti itu silakan, itu pendapatnya, tapi pendapat saya sini dan apa yang pendapat dari situ adalah pendapat yang mungkar ya, tidak benar. Ya. Tetapi kemudian tidak berusaha memunculkan provokasi untuk terjadi perselisihan. Karena apa? Karena ketika terjadi perselisihan, ya, kemudian sesama umat Islam ini terjadi pertumpahan darah, ya, misalnya hari ini nih contoh, ada pemimpin yang menyerukan sesuatu yang kita tahu itu mungkar, ya, kita tahu itu mungkar. Tetapi ternyata kemungkaran itu ada yang mendukung, ada yang membela, dan di antara pendukungnya adalah umat Islam. Nah, ketika perselisihan atau perbedaan pendapat ini kemudian kita
goreng ya, kita provokasi sehingga terjadi pertumpahan darah antara sesama umat Islam, maka ini kemungkarannya jauh lebih besar. Kemungkaran jauh lebih besar. Jadi kalau hari ini misalnya ada perbedaan pendapat, ya, sama-sama Muslim, ya, sama-sama orang beriman, ada beda pendapat tentang misalnya corona misalnya. Ya. Perbedaan pendapat itu luar biasa. Terjadi sampai hari ini. Ada yang percaya, saya nggak percaya corona. Ada tuh yang sampai hari ini mengatakan begitu. Ada yang wah ini konspirasi dan sebagainya. Tapi satu sisi percaya betul, wah ini corona itu betul-betul ada. Nah, nyatanya yang meninggal banyak misalnya. Nah ini kalau perbedaan ini kemudian wah yang percaya ngotot, yang tidak percaya ngotot, sampai wah terjadi perselisihan atau bahkan sampai terjadi peperangan gara-gara satu sama lain mempertahankan pendapatnya. Ini pertumpahan darah ini atau sampai peperangan ini kemungkarannya jauh lebih besar. Ya, kalau hari ini ada yang menentanglah dengan logis misalnya. Kalau ada yang tidak percaya, ya, maka adu argumentasinya dengan secara ilmiah. Atau kalau tidak, ya diam saja, diam dengan pendapatnya, ya. Ya, kalau menyampaikan dengan cara yang elegan, yang baik. Nah, ini contoh saja. Tetapi bahwa di setiap zaman itu pasti terjadi seperti itu, ya. Karena kalau corona itu kan penyakit. Kalau di zaman dulu ada aja misalnya zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk misalnya. Nah ini secara akidah menjadi pro kontra. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ya. Tapi ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini secara akidah frontal. Ya, kalau corona kan bukan mungkin tidak ya, kalaupun ada ya secara akidah hanya di logika masih sangat jauh, ya. Ini hanya urusan peperangan mindset, ya, peperangan pemikiran. Nah ini seperti itu. Maka menjadi seorang mukmin dalam perkara yang seperti ini lebih baik kita mengilmui dengan sungguh-sungguh dan mensikapi dengan proporsional. Jadi tidak perlu emosional. Kalau ada yang ngotot, wah pendapat saya paling benar, karena tiga kelompok ini pasti ada. Jadi ada yang yakin betul, ya, ada yang tidak yakin, ya, pro kontra ini, ada yang wis manut wae lah, gitu kan, seperti itu. Ada. Nah, ini ramai contoh misalnya vaksin sekarang ini. Ya, lagi ramai vaksin itu jelas-jelas ada yang harus ini, bahkan sampai pemerintah itu mewajibkan. Tapi ada masyarakat yang orang percaya aku vaksin misalnya, sampai hari ini ada, ya, sehingga tidak mau divaksin. Ada yang ya wis lah piye meneh, ya, mau tidak mau harus divaksin misalnya gitu. Nah ini terjadi, tiga kelompok ini terjadi. Ya mau alam, ya, yang benar yang mana. Kemudian yang kelima, ya, di sini, ya, bahwa yang menjadi tolak ukur, ya, adalah untuk mengubah suatu kemungkaran menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Ini dalam hal kepemimpinan, yaitu adalah syariat. Jadi ketika kita memilih pemimpin, ya, mestinya kita memilih pemimpin yang menegakkan syariat. Nah ini umat orang mukmin, ya, ketika nanti kita dihadapkan pada sebuah situasi atau masa-masa pergantian kepemimpinan, maka orang mukmin harus memilih pemimpin yang menegakkan syariat. Kalau tidak ada, bagaimana dua-duanya misalnya atau beberapa calonnya ternyata nggak ada sih yang visinya menegakkan syariat, gitu misalnya, maka kita memilih yang minimal tidak memerangi atau tidak membenci syariat.
Kalau sama ada kalau ternyata dua yang lainnya itu kan, maka kita memilih yang mudaratnya paling kecil ya terhadap syariat. Maka standar memilih pemimpin itu adalah syariat. Artinya pemimpin itu sejauh mana pemimpin yang akan kita pilih itu melaksanakan syariat. Jadi itu standar seorang mukmin dalam memilih pemimpin. Jadi bukan karena wah dia itu sama-sama orang Jawa misalnya, orang Jawa, wah dia itu sama-sama orang Sumatera kita pilih. Tidak seperti itu. Orang Jawa yang kita pilih kalau dia tidak menegakkan syariat, maka lebih baik kita memilih ya orang yang bukan Jawa tapi menegakkan syariat. Jadi bukan fanatisme suku, bukan karena warna kulit ya. Artinya apa? Pilihan kita adalah pada agamanya. Ya, bukan karena itu satu kelompok dengan saya ya. Kan partainya ini ya. Partainya sama tapi kalau tidak menegakkan syariat, pilih yang menegakkan syariat. Nanti saya dipecat. Nah, itu urusan belakangnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini dalam hadis ini disebutkan pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Karena apa? Akibat yang ditimbulkan ya, kalau kita memilih pemimpin yang menegakkan syariat, maka negara itu akan selamat. Tapi kalau pemimpinnya tidak menegakkan syariat, maka umat ini juga akan jauh dari syariat Allah. Demikian satu hadis dalam kitab Riyadhus-Shalihin yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.